Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat maghrib berjamaah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita lakukan diterima olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Ahad ba'dal maghrib pekan keempat kita mempelajari materi akidah atau materi tauhid merujuk kepada kitab At-Tauhid Al-Muyassar atau belajar mudah ilmu tauhid karya Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Buairi. Pada kesempatan sebelumnya kalau tidak salah saya menyampaikan terkait dengan syarat-syarat la ilaha illallah, yakni kalau ingin la ilaha illallah yang kita ucapkan bermanfaat ya di akhirat nanti, ya, memasukkan kita ke dalam surga Allah, maka kita harus melakukan yang namanya syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Jadi syarat la ilaha illallah itu, kalau la ilaha illallah adalah kunci surga, syaratnya adalah gigi kuncinya. Ya. Kita nggak bisa masuk ke dalam surga kalau kunci yang kita pegang tidak sesuai giginya dengan gigi kunci surga. Nah, supaya sesuai, itulah yang namanya syarat-syarat la ilaha illallah. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari syarat-syarat itu, di mana syarat itu adalah pertama mengilmui, ya, mengetahui makna la ilaha illallah, bahwa maknanya adalah la na'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, meniadakan sesembahan selain Allah, dan menetapkan bahwa yang berhak disembah satu-satunya hanyalah Allah. Ini yang pertama, ilmu. Kemudian tidak cukup sampai di situ, dia pun harus yakin, yakni tidak ragu-ragu ketika mengucapkan la ilaha illallah, ya. Dan ketika dia paham kandungannya, dia yakin akan kebenarannya. Kalau masih ragu-ragu, ini tidak bermanfaat. Masih meragukan apa benar la ilaha illallah itu, bahwa yang berhak disembah hanya Allah, mungkin yang lain juga ini juga bermanfaat. Harus betul-betul yakin. Kemudian ikhlas, dia mengucapkannya, yakni betul-betul jujur. Maksudnya betul-betul ikhlas dari hati, dari lubuk hatinya. Bukan karena terpaksa, bukan karena ada maksud di balik mengucapkan la ilaha illallah, misalnya agar diterima di masyarakat, misalnya agar disenangi oleh mereka karena mayoritas lingkungannya orang-orang muslim, maka akhirnya diucapkan la ilaha illallah. Ini enggak bermanfaat kalau seperti ini, ya. Jadi harus ikhlas, dan orang yang ikhlas inilah yang nantinya akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia
mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang menyatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Ya. Jadi harus ikhlas juga. Ya. Kemudian di samping ikhlas, sidik artinya jujur. Ketika lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya pun membenarkan. Ya, hatinya membenarkan bahwa memang betul tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Dia tidak seperti orang-orang munafik yang mengatakan amanna, kami telah beriman, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kata Allah, wa ma bimu'minin, sebenarnya mereka itu belum beriman. Kenapa? Karena baru diucapkan di lisan tapi belum dibenarkan oleh hatinya. Maka harus jujur sesuai apa yang dia ucapkan, ya, dan hatinya pun membenarkan. Kemudian mahabbah, dia harus cinta la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak boleh benci seperti halnya orang-orang musyrik, ya. Mereka enggak senang ucapan tersebut, ucapan la ilaha illallah, ya. Kita harus cinta kepada ucapan tersebut, kepada kandungannya. Demikian pula orang-orang yang mengucapkannya kita harus cinta sebagai bentuk wala kita, loyal kita, ya, dan mencintai apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian inqiyad, kita pun harus mempraktekkan konsekuensi la ilaha illallah dalam keseharian dengan ketika beribadah hanya kepada Allah, ketika berdoa hanya kepada Allah, ketika berkurban hanya istilahnya karena Allah, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, ketika bertawakal hanya kepada Allah, dan seterusnya, ya. Kemudian qabul, dia pun menerima konsekuensi la ilaha illallah, ya. Ini syarat-syaratnya kalau ingin la ilaha illallah yang kita ucapkan bermanfaat, ya. Nah, itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Berikut dalil-dalilnya, ya. Berikut dalil-dalilnya. Ini maksudnya adalah supaya kita nggak sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi harus terpenuhi syarat-syarat ini supaya bermanfaat, ya, di akhirat nanti. Baik, selanjutnya kita memahami syahadah anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, ya. Syahadah atau bersaksi itu ada dua hal yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah al-iqrar bil lisan, menyatakan dengan lisannya, dia ucapkan. Jadi nggak cukup hanya yakin dalam hati, tapi dia harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebagaimana orang muslim, mereka kalau mau dihukumi sebagai orang Islam harus bersyahadat. Nggak cukup saya setelah mempelajari agama Islam, saya menyimpulkan dalam hatinya bahwa memang Islam agama yang benar, bahwa memang Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tapi dia nggak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, belum dikatakan muslim. Dia harus mengucapkan. Tetapi kalau ingin bermanfaat tidak cukup diucapkan, harus at-tasdiqu bil janan. Dia harus benarkan dengan hatinya bahwa memang betul Muhammad SAW adalah utusan Allah, supaya tidak seperti orang-orang munafik, ya, supaya tidak seperti orang-orang munafik yang mengatakan amanna atau idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Ketika orang-orang munafik datang kepadamu, mereka mengatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka rasulullah. Allah tahu engkau betul-betul utusannya. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah tahu orang munafik mengucapkan begitu bohong, dusta. Maka kalau ingin bermanfaat harus digunakan oleh hati, ya. Kemudian juga jadi dua syahadat itu cakupannya, menyatakan dengan lisan dan harus dibenarkan oleh hati. Apa?
yaitu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, adalah utusan Allah. Nanti akan diterangkan konsekuensinya. Ya. Dalil bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah jelas sekali di Quran dan di hadis. Ya, memang maksudnya seperti itu. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian yang mana sifatnya azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat olehnya penderitaan kalian. Jadi ini sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin. Dia azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat baginya penderitaan kaumnya. Pemimpin penderitaan rakyatnya, dia nggak mau rakyatnya itu menderita, harus seperti itu. Harisun 'alaikum, berusaha memberikan yang terbaik, memberikan manfaat ya kepada kepada kalian. Ya, harisun 'alaikum, berusaha memberikan yang terbaik, memudahkan dan mengantarkan kalian kepada kebahagiaan. Harisun 'alaikum. Harusnya seperti ini, seorang pemimpin seperti itu juga. Dia juga berusaha membawa umatnya, membawa rakyatnya kepada kebahagiaan. Ya. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang mukmin sangat belas kasih lagi penyayang. Cukup ini, sifat yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin. Terasa berat olehnya penderitaan kaumnya, rakyatnya, berusaha memberikan yang terbaik buat kaumnya, buat rakyatnya, dan punya belas kasih dan sayang kepada mereka. Kalau sudah seperti ini, pasti dia akan memberikan yang terbaik buat umatnya, buat kaumnya, buat rakyatnya. Jadi kalau ditanya apa sifat yang layak dimiliki oleh seorang pemimpin, jawab dengan ayat ini: azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Singkat tapi jelas sekali, gitu ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ya'lamu innaka larasul." Allah tahu engkau betul-betul utusannya. Ini dalil gitu ya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sedangkan maknanya apa maksud Muhammadur Rasulullah? Maksudnya adalah kita tasdiqul jazim, membenarkan dengan mantap, dengan pasti, dengan yakin, tidak ragu-ragu, min shamimil qalbi, dari lubuk hati yang paling dalam, al-muwaqi' li qaulil lisan, yang sejalan dengan apa yang diucapkan oleh lisannya, bi anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya ila thaqalain kafah, kepada dua golongan makhluk, yaitu insahu wa jinnahu, manusia dan jin. Yang Nabi Muhammad SAW diutus ya untuk bukan hanya manusia, kepada jin juga sama. Ya. Jadi ajaran Islam, syariat Islam bukan hanya untuk umat manusia, dan jin pun sama, mereka diwajibkan ya menjalankan syariat Islam. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Menunjukkan bahwa syariat Islam bukan hanya kepada bangsa manusia, bangsa jin pun sama. Ya, mereka juga disuruh, diajar untuk masuk Islam, meskipun kita enggak menyaksikan. Ya. Oleh karenanya dari kalangan jin pun ada yang jadi dai, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Ahqaf, "Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin." Dan ingatlah ketika kami arahkan kaum jin ya mendatangi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menyimak Al-Qur'an. Falamma, ketika mereka telah menyimaknya ya
Kemudian mereka pun menyatakan kebenaran Al-Quran, dan kemudian mereka menjadi mungdiri orang-orang makhluk jin-jin yang memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi para dai. Kalau mereka mengatakan, ya kaum mana, ya wahai kaum kami, mana ada Al-Quran supaya lebih jelas. Saya Qurannya dihapus mungkin supaya kita, maksudnya apa yang saya sampaikan betul-betul ada dalam Al-Quran. Kita mohon maaf. Nah, di surah Al-Kahf Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa istarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami arahkan kaum, maksudnya segolongan dari jin, mendatangimu menyimak Al-Quran. Falamma hadaru, ketika mereka telah hadir di dekatmu, qalu, mereka berkata antar sesama jin, amsiku, diamlah, coba kita dengarkan apa yang dibaca oleh orang ini, yakni Nabi Muhammad SAW. Falamma qudiya, ketika pembacaan Al-Quran, yakni Nabi SAW sholat menjaharkan, mengeraskan bacaannya, selesai, walau mereka kemudian pergi ila qaumihim, kepada kaum mereka dari kalangan jin, ya, mungdiri, menjadi orang-orang, menjadi jin-jin yang memberikan peringatan. Jadi para dai, qalu, mereka mengatakan, ya kaum mana, wahai kaum kami dari kalangan jin, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan, ya, setelah Nabi Musa, yang mana kitab tersebut dari Al-Quran, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab yang datang sebelumnya, yaitu Injil, Taurat, Zabur, yahdi ilal haqqi wa ila thariqin mustaqim, yang membimbing kepada kebenaran dan membimbing makhluknya, manusia, ke jalan yang lurus. Ya kaum mana, wahai kaum kami dari kalangan jin, ajibu da'i Allah, ya, penuhilah seruan Allah, wa aminu bih, berimanlah kepadanya, yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melindungimu dari azab neraka yang pedih, dan seterusnya. Wa man la yajib da'i Allah, sebaliknya barang siapa yang tidak memenuhi seruan Allah, falisa bimu'jizin fil ardh, maka dia tidak bisa melamatkan Allah di muka bumi ini. Wa yasalahu min dunihi awliya, dan juga tidak akan memperoleh penolong selain Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi menunjukkan bahwa jin juga sama, ya, tertuju kepada mereka syariat Islam. Mereka diperintahkan sholat, mereka diperintahkan zakat, mereka diperintahkan puasa, mereka juga diperintahkan naik haji, dan seterusnya. Nah, ini makna Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian arkanuha, rukunnya, ya. Seorang yang menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada dua rukun yang harus dia yakini. Yang pertama, al-i'tirafu bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam, mengakui kerasulan beliau, ya, mengakui kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa beliau adalah utusan Allah, ya, yang mana pernyataan ini menghendaki dia untuk memuliakan beliau, ya, untuk memuliakan beliau, untuk menaati beliau, beriman kepada beliau, kemudian membenarkan sabda beliau, dan seterusnya. Nanti akan diterangkan konsekuensi dari menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Jadi di situ terdapat larangan dari bersikap yang namanya tafrid, ya. Tafrid ini meremehkan, karena beliau adalah utusan Allah, ya. Kemudian yang kedua, i'tiqadu ubudiyatihi lillah subhanahu, meyakini bahwa beliau adalah hamba Allah,
Jadi ada dua rukun yang harus terpenuhi dalam meyakini Muhammad Rasulullah. Pertama, meyakini bahwa beliau sebagai hamba. Yang kedua, meyakini beliau sebagai Rasul. Hamba maksudnya adalah tidak boleh disikapi secara berlebihan atau dikultuskan, ya, atau sampai disembah seperti orang-orang Nasrani menyembah nabi mereka. Sedangkan Rasul, ya, menghendaki untuk dimuliakan, ditaati perintahnya, dijauhi larangannya, dibenarkan sabdanya, dicintai, dimuliakan, dihormati dan seterusnya. Ya. Jadi dalam dua kata ini hamba dan Rasul, ada pertama larangan bersikap ifrat, berlebih-lebihan sampai memutuskan, sampai menempatkan beliau sebagai Tuhan. Yang kedua, larangan meremehkan karena beliau adalah utusan Allah. Sikap ini adalah sikap pertengahan antara dua kelompok yang menyimpang. Kelompok yang menyimpang yang pertama, yang bersikap berlebih-lebihan terhadap Nabi sampai memutuskan, sampai menuhankan, ya, seperti orang-orang Nasrani yang sampai menuhankan nabi mereka, ya. Padahal Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah juga, ya. Jadi pada pernyataan hamba terdapat larangan bersikap berlebihan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tutaruni kama atratin nasara benda Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan, ya, terhadapku, mengkultuskanku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan mengkultuskan Isa putra Maryam sampai menempatkan sebagai Tuhan. Aku hanyalah hamba, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya, ya. Meskipun beliau hamba, manusia seperti kita tapi harus memuliakan beliau karena beliau sebagai utusan Allah yang menghendaki kita untuk mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan semua sabdanya, mencintai beliau di atas kecintaan kepada seluruh manusia, mengedepankan sabda beliau di atas seluruh perkataan manusia, menjadikan beliau hakim terhadap setiap perselisihan kita dan seterusnya. Ini konsekuensi dari Muhammad Rasulullah. Dan konsekuensi ini agar kita tidak seperti orang-orang Yahudi. Kalau tadi agar kita tidak seperti orang-orang Nasrani, kalau yang kedua agar kita tidak seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, ya, mereka terhadap nabi mereka tidak memuliakan, meremehkan. Sering sekali mereka menyakiti nabi mereka. Bahkan di antara para nabi ada yang mereka bunuh dan sebagian lagi mereka dustakan. Nabi Musa alaihissalam sering sekali disakiti oleh Bani Israil sampai Nabi Musa mengatakan, wa in qala Musa liqaumihi ya qaum lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata, wahai kaumku, kenapa kalian sakiti aku padahal kalian tahu aku adalah utusan Allah kepada kalian. Nah, ini jadi menyatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah menghendaki kita tidak boleh seperti orang Yahudi yang meremehkan sampai menyakiti, bahkan lebih dari itu mereka mendustakan, bahkan lebih dari itu mereka sampai membunuh. Fariqon kadzdzab wa fariqon taqtulun, sebagian kalian dustakan, sebagian kalian bunuh. Kita tidak seperti itu, ya, karena Nabi datang, ya, untuk mengeluarkan kita dari kegelapan, dari gelapnya kebodohan, dari gelapnya kesesatan kepada cahaya ilmu, cahaya petunjuk, ya, dari kekacauan kepada ketentraman, keteraburan, ya, yang tadinya manusia berada dalam jahiliyah, yang dikeluarkan dari kejahiliahan kepada cahaya pengetahuan dan seterusnya. Maka seharusnya disikapi dengan apa? Dengan sebaik-baiknya, dengan dimuliakan, dihormati. Jangan seperti orang Yahudi, ya, yang tidak balas budi. Nabi Musa datang ingin membahagiakan mereka,
mengeluarkan mereka dari penindasan Firaun, ya, dan agar mereka kenal Allah, memperoleh kebahagiaan, tapi malah disakiti, ya. Sering sekali Nabi Musa alaihissalam disakiti oleh Bani Israil. Nah, maka dalam pernyataan Muhammad Rasulullah ini menghendaki kita untuk tidak meremehkan, tidak bersikap tidak sopan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi seimbang sikap kita, tidak berlebihan sampai menuhankan, tetapi tidak juga meremehkan. Tidak berlebihan sampai menuhankan seperti orang Nasrani, tidak meremehkan, ya, tidak seperti orang Yahudi. Umat Islam inilah yang benar, ya. Umat Nabi Muhammad SAW inilah yang benar, ya. Jadi kalau mereka mengetahui rukun ini dalam syahadat Nabi Muhammad SAW sebagai hamba dan Rasul, maka sikap mereka akan lurus, tidak mengkultuskan, ya, tidak sampai menuhankan, berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, ya, juga tidak meremehkan beliau. Inilah jalan yang lurus, hadza siratul mustaqim, gitu ya. Nah, ini rukun Muhammad Rasulullah, ya. Ya, dengan demikian fahuwa rasulun la yukadzab wa 'abdun la yu'bad. Beliau adalah rasul yang tidak boleh didustakan dan diremehkan, dan beliau adalah sebagai hamba yang tidak boleh disembah. Nah, selanjutnya syurut wa muqtadayat Muhammad Rasulullah, syarat dan konsekuensi dari menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Ada konsekuensi, ya. Jadi nggak cukup, ya saya yakin bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah, tapi ada hal yang dia harus lakukan terhadap beliau. Apa saja itu? Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, menaati apa yang beliau perintahkan, ya. Jangan jadikan perintah beliau seperti perintah orang lain yang bisa ditaati, bisa tidak. Terhadap perintah beliau kita wajib taati, terutama yang wajib. Meskipun para fuqaha, para ahli fikih kemudian membagi-bagi perintah Nabi, ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi hukum asalnya wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan kepada yang sunnah. Intinya kita harus muliakan perintah Nabi SAW. Yang kedua, ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang, ya. Apa yang beliau larang, yang banyak perbuatan-perbuatan dosa, ya, seperti syirik, seperti meninggalkan rukun Islam, meninggalkan sholat, kemudian meninggalkan membayar zakat, meninggalkan puasa Ramadan, kemudian juga berhubungan dengan orang lain, ya, menyakiti tetangga, kemudian memutuskan tali silaturahim, ya, kepada kerabat, kemudian juga terkait dengan akhlak, ya, seperti berkata dusta, ingkar janji, khianat, kita jauhi, ya. Kemudian yang ketiga adalah tasdiqu bima akhbar, membenarkan apa yang beliau sabdakan. Kita harus benarkan, ya, apa yang beliau sabdakan. Terkadang berita tentang masa lalu, ya, tentang peristiwa zaman dulu. Terkadang beliau menceritakan dulu di tengah Bani Israil ada 3 orang yang pernah sampai kemalaman, mereka sampai menginap di dalam gua dan berjatuhan sebuah batu besar, dan seterusnya kita imani. Kemudian kisah orang-orang terdahulu, ya, kisah Nabi, para Nabi, kita imani. Demikian pula yang beliau kabarkan tentang hal yang akan terjadi nanti menjelang hari kiamat, atau ketika manusia masuk ke alam kubur, atau pada saat memasuki alam akhirat, kita benarkan, ya. Misalnya menjelang hari kiamat, tanda-tanda kiamat itu ada tanda kecil dan ada tanda besar. Tanda kecil menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat, misalnya diangkatnya ilmu dengan banyak para ulama yang diwafatkan, banyaknya terjadi perzinahan, banyaknya terjadi pembunuhan, kemudian banyaknya mengkonsumsi minuman keras, banyaknya terjadi gempa bumi, yang apabila tanda-tanda yang kecil ini sudah merebak di mana-mana, akan tiba tanda yang besar,
yaitu keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan tanda-tanda besar lainnya. Ya, kalau sudah banyak tanda kecil itu termasuk diantaranya wanita lebih banyak daripada laki-laki. Apabila sudah tiba tanda-tanda ini akan tiba tanda besar. Bedanya tanda kecil dengan tanda besar. Kalau tanda kecil menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat, tanda besar menunjukkan sudah sangat-sangat dekatnya hari kiamat. Sampai diumpamakan seakan-akan seperti kalung itu kan ada manik-manik butiran-butiran yang kalau sudah dipotong maka akan keluar secara cepat seperti itu. Setelah keluar tanda yang satu akan diringkas tanda selanjutnya, tanda selanjutnya dan seterusnya. Nah, kita imani demikian pula peristiwa yang akan terjadi di alam kubur. Ya, seperti bahwa manusia akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir, difitnah namanya, diuji, ditanya marabbuka, siapa Tuhanmu, madinuka, apa agamamu, man nabiyuk, siapa nabimu. Orang mukmin akan Allah permudah menjawab ketika dia mengamalkan agamanya. Orang kafir, munafik atau yang meninggalkan agama ini akan dipersulit menjawabnya. Ya, akhirnya kalau yang dipermudah oleh Allah menjawabnya akan dapatkan nikmat kubur, dan kubur menjadi salah satu di antara taman-taman surga. Kubur yang tadinya sempit menjadi lapang, yang tadinya gelap bercahaya, yang tadinya tempatnya nggak nyaman menjadi nyaman. Sebaliknya, kalau dia nggak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan malaikat munkar dan nakir, kubur yang tadinya luas menjadi sempit. Ya, kemudian juga dia disiksa di situ. Ya, maka kita imani itu semua. Demikian pula peristiwa yang akan terjadi ketika tibanya hari kiamat. Ya, kebangkitan manusia, dikumpulkan manusia di padang mahsyar, kemudian dilakukan proses hisab, ya, pemeriksaan amal. Ya. Kemudian setelah proses pemeriksaan amal, kemudian penimbangan amal, kemudian manusia akan melintasi sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ya, jembatan tersebut lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, sehingga banyak yang terjatuh ke dalam jurang neraka. Ya, dan ini tergantung dengan amal yang dia kerjakan ketika ini. Kita imani. Demikian pula terkait surga, kenikmatannya, neraka dan azabnya, kita imani. Nah, ini konsekuensi dari menyatakan Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Demikian pula wa alla yu'badallaha illa bima syara'a, beribadah kepada Allah sesuai dengan contoh beliau. Maksudnya apa? Dalam beribadah kita nggak boleh atas kemauan kita. Saya maunya begini, terserah saya, nggak bisa. Tapi harus melihat, ya, bagaimana Rasulullah SAW beribadah. Makanya kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami suruh, amalan itu tertolak. Ya. Nabi SAW juga bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Beliau juga bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku bagaimana cara aku bermanasik haji. Karena yang tahu cara ibadah yang diridhoi Allah hanya Nabi kita Muhammad SAW. Dan faedahnya adalah untuk menyatukan umat. Karena yang diutus hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Iya, kalau yang diutus banyak, ada banyak nabi, maka akan timbul banyak perbedaan. Kalau yang diutus cuma beliau, harusnya perbedaannya sedikit di dalam hal memahami. Maka ketika timbulnya banyak sekali perbedaan, bisa jadi yang diikuti kebanyakan bukan Nabi Muhammad SAW. Maka kita perlu yang namanya mempelajari sifat wudhu Nabi, sifat sholat Nabi, sifat puasa Nabi, sifat haji Nabi SAW. Sehingga tidak begitu umat semakin bareng bersama gitu. Kemudian juga konsekuensi dari menyatakan bahwa Muhammad SAW sebagai utusan Allah adalah mencintai beliau di atas kecintaan kepada seluruh manusia. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sampai aku lebih dicintainya
daripada bapaknya, daripada anaknya, dan daripada manusia semuanya. Jadi kalau kita betul-betul iman kita kepada Rasulullah SAW istilahnya tinggi dan betul-betul meyakini bahwa beliau sebagai utusan Allah, hendaknya kita untuk mencintai beliau melebihi kecintaan kepada seluruh manusia. Ada perintah beliau dengan perintah orang tua, misalnya bertentangan, cuma jarang seperti ini. Jadi kalau orang tuanya non muslim, kalau orang tua muslim dia akan nyuruh anaknya menaati perintah Rasulullah SAW misalnya, maka dia akan dahulukan perintah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga termasuk konsekuensi dari meyakini bahwa Muhammad SAW sebagai utusan Allah adalah takdim qaulihi ala qaulin nasi ajma'in, mengedepankan sabda beliau di atas semua perkataan manusia. Gak boleh ada sabda Nabi SAW ditolak dibantah. Tapi kata syekh saya, tapi kata guru saya, tapi kata kiai saya, tapi kata imam ini, gak boleh. Semua sepakat para imam. Apabila ada hadis Nabi SAW yang tegas, maka semua pendapat sudah nggak dianggap. Ya, para imam semua sepakat. Ya, karena memang harus dikedepankan sabda beliau di atas seluruh perkataan manusia. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hampir-hampir hujan batu turun menimpa kalian. Saya mengatakan qala Allah, qala Rasul, tapi kalian mau membantah dengan mengatakan tapi Abu Bakar berkata begini, Umar berkata begini. Ya. Jadi tidak boleh dibantah sabda Nabi SAW dengan pendapat siapapun. Yang selanjutnya termasuk konsekuensi bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah adalah hakim syariatihi, menjadikan beliau sebagai hakim terhadap semua perselisihan yang terjadi di antara kita. Kata Allah, "Fala warabbi", demi Allah, la yu'minun, mereka belum dikatakan beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kau sebagai hakim terhadap masalah yang kau perselisihkan. Masalah waris kembali kepada sunnah Nabi SAW. Orang-orang bisa ketapa, atau disamai laki perempuan, lihat Al-Quran, lihat sunnah. Al-Quran mengatakan dari itu hadir aku kain, laki dan dua perempuan dalam sakit yang kita dahulukan. Gak boleh ada kesediaan yang didahulukan. Atau misalnya apa? Ada di masyarakat, ya, ada di masyarakat misalnya apa yang sering terjadi, tapi bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, maka kalau kita betul-betul beriman, maka kita tinggalkan adat tersebut. Ya, misalnya ketika pernikahan, yang perempuan disambung rambut, kemudian ini juga dilarang oleh Nabi SAW pakai kondom misalnya, atau misalnya kalau mungkin di mana, ya di pelosok atau yang punya tradisi terkadang calon mempelai misalnya jengkol dan lain sebagainya dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Nah ini kadang bertentangan dengan ajaran Islam, saya ditiadakan, maksudnya jangan diberlakukan. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, itu konsekuensi dari Muhammad Rasulullah SAW. Nah ini mungkin saya kira makna dan syarat serta konsekuensi dan rukun dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Mungkin sebelum ditutup, kalau ada yang ingin ditanyakan atau jelas, silakan, supaya mungkin suasananya hidup, ada tanya jawab, ada dialog, ada diskusi. Mungkin kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan,